Tema pertama adalah membuat kerangka bank soal. Silakan Bapak Ibu login menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Kemudian menuju ke ulangan atau ujian, kemudian bank soal. Nah, di sini ada menu tambah bank soal. Kode soal kita gunakan kode mata pelajaran disertai kelas di belakangnya. Misalnya saya menggunakan GH, misalnya untuk kelas 9. Saya pilih kelas 9A, 9B, 9C, 9D. Kemudian untuk kategori soal, warna biru adalah soal pilihan ganda, kuning ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan esai atau urean. Nah, di sini Bapak Ibu harus memastikan jumlah soal sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Pilihan ganda saya contohkan untuk Al-Quran Hadis atau mata pelajaran agama dengan soal total 35, di mana pilihan ganda diisi 8, ganda kompleks diisi 8, menjodohkan 4, kemudian isian singkat 8, dan esai 7. Nah, Bapak Ibu bisa melihat total soal yang menjadi acuan untuk penulisan soal berikutnya. Untuk bobot, Bapak Ibu silahkan memasukkan pada pilihan ganda sesuai dengan yang disepakati. Bobot adalah 35 untuk pilihan ganda, kemudian ganda kompleksnya 35, dan bobot untuk menjodohkan 30, di mana total bobot semuanya menjadi 100%. Untuk isian singkat dan uraian tidak dimasukkan dalam perhitungan otomatis oleh CBT-nya. Nah, untuk isian singkat dan uraian, setiap anak diberikan lembar kertas biasa yang nanti bisa diperiksa manual. Selanjutnya, apabila total soal dan bobotnya juga sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal menyimpan soal yang akan diisi. Di menu bank soal ada bagian menu aksi di mana kita akan melanjutkan di menu buat soal. Sesuai dengan kerangka yang telah kita buat tadi, di sini ada informasi untuk kerangka yang kita kerjakan tadi. Total yang harusnya dibuat 35, sementara soal dibuat masih 0. Ini karena memang kita belum mengerjakan atau menambah soal di masing-masing jenis soalnya. Di pilihan ganda ini Bapak Ibu silahkan melanjutkan untuk mengetik tambah atau edit soal. Nah, di sini ada tetap tampilan masing-masing jenis soal. Kita kembali ke pilihan ganda. Di sini diberitahukan jumlah soal seharusnya 8, maka kita harus membuat 8 soal dengan cara mengeklik tambah pilihan ganda. Di sini Bapak Ibu di pilihan ganda tinggal memasukkan soal di bagian soal, kemudian jawaban di masing-masing pilihan A, B, C. Kemudian tinggal memilih satu mana yang benar. Misalnya saya tulis di sini kemudian tinggal menyimpannya. Nanti ada notifikasi sukses. Nah, setiap nomor yang sudah terisi soal dan jawaban dia akan berubah menjadi hijau. Bapak Ibu tinggal melanjutkan ke nomor berikutnya.
Nah, setelah Bapak Ibu yang terakhir, kemudian kita akan melanjutkan ke pilihan ganda kompleks. Di sini masih sama, Bapak Ibu diberitahukan jumlah soal yang seharusnya ditambahkan adalah 8. Kita tambahkan sesuai dengan. Selanjutnya, untuk tipe pilihan ganda kompleks, di sini tidak ada jawaban CD kecuali kita menambahkan manual. Contoh kompleks adalah berikut. Nah, karena dia kompleks, maka Bapak Ibu silahkan memilih mana jawaban yang benar. Artinya siswa harus memilih 2 atau lebih untuk yang kompleks. Kemudian tinggal simpan. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan 8 soal untuk pilihan ganda kompleks, kemudian kita akan melanjutkan ke menjodohkan. Sesuai dengan kerangka, kita membutuhkan 4 soal di sini. Nah, untuk menjodohkan ini, soal dan jawaban bisa kita cocokkan dengan model tabel saja untuk yang lebih mudah. Untuk mengeditnya, Bapak Ibu tinggal merubahnya ke bentuk tabel. Kemudian misalnya ini opsi atau diketik jawaban. Di sini Bapak Ibu tinggal klik 2 kali pada kolom dan baris, pada header kolom dan baris. Nah, contoh di sini ada tabel yang harus dijodohkan. Untuk tipe jawaban bisa memiliki 1 baris 1 jawaban, berarti di kelompok ini hanya boleh memilih 1. Untuk tipe baris banyak jawaban, berarti di sini bisa memilih opsi keduanya. Setelah selesai tinggal simpan. Nah, Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Untuk isian singkat hanya soal dan jawaban berupa diketik, sama seperti esai, hanya soal dan jawaban. Kita kembali. Nah, apabila Bapak Ibu sudah selesai dengan mengisi semua masing-masing bentuk soal, ada pilihan ganda di mana seharusnya dibuat 8 dan telah dibuat 8. Apabila kelompok soal sudah sesuai, silakan dicentang kemudian simpan soal terpilih. Apabila benar, maka di sini memiliki checklist benar, dan apabila belum selesai, maka masih tanda seru. Selanjutnya adalah attach gambar. Apabila Bapak Ibu memiliki gambar yang ingin dimasukkan, tidak disarankan untuk copy paste. Berikut cara menempelkan gambar. Kita sediakan 1 gambar yang akan disiapkan. Apabila gambar ada di awal soal, maka Bapak Ibu tinggal memilih ikon picture, kemudian memilih gambar yang dimaksud. Kemudian akan muncul seperti ini. Apabila gambar berada di bawah, Bapak Ibu tinggal menginsert gambar tersebut di bawah seperti biasa. Gambar bisa diinsert pada jawaban. Setelah selesai, kemudian tinggal simpan. Kemudian kita bisa lihat di bank soal tadi.